perkenalkan nama saya Natasha Nur Safira dengan NIM 2304011143 dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip kerja pengolahan citra untuk analisis sel dan jaringan dalam mikroskop digital dengan fokus pada segmentasi dan pengenalan pola sel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Grafik dan Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Aksos Profesor Pratama Beni Herlandi SPD MPD. Lalu, pada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang biomedis, penggunaan mikroskop digital semakin berkembang pesat. Mikroskop digital ini memungkinkan kita untuk melihat sel dan jaringan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi serta dapat disimpan dalam bentuk digital. Namun, analisis citra secara manual memiliki beberapa kendala, seperti membutuhkan waktu yang lama, rentan terhadap kesalahan manusia, dan bersifat subjektif. Oleh karena itu, diperlukanlah teknologi pengolahan citra digital untuk membantu proses analisis secara otomatis, cepat, dan lebih akurat. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana prinsip kerja pengolahan citra pada mikroskop digital, apa yang dimaksud dengan segmentasi citra, bagaimana proses pengenalan pola sel, dan apa saja metode yang digunakan. Tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan prinsip pengolahan citra, memahami segmentasi citra, menjelaskan pengenalan pola, mengetahui metode apa yang digunakan, dan manfaat. Manfaat dari pembahasan ini adalah menambah wawasan tentang pengolahan citra, membantu memahami analisis sel menjadi referensi dalam bidang biomedis. Di sini saya akan membahas bab 2-nya, yaitu pengertian dari pengolahan citra. Pengolahan citra digital adalah proses mengolah gambar menggunakan komputer untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengambil informasi penting dari gambar tersebut. Dalam mikroskop digital, citra sel ini diproses agar lebih jelas dan mudah dianalisis. Prinsip kerja pengolahan citra. Proses pengolahan citra ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, itu ada akuisisi citra. Lalu, apa sih akuisisi citra? Ialah pengambilan gambar menggunakan mikroskop digital. Lalu, preprocessing, di mana itu melakukan perbaikan kualitas citra seperti mengurangi noise dan meningkatkan kontras. Lalu, segmentasi, di mana segmentasi ini memisahkan sel dari latar belakang. Kemudian, ekstraksi fitur, mengambil ciri seperti bentuk, ukuran, dan tekstur. Lalu ada pengenalan pola, di mana pengenalan pola ini dia akan mengklasifikasikan sel berdasarkan ciri tersebut. Saya akan membahas tentang segmentasi citra. Segmentasi citra adalah proses memisahkan objek, yaitu objek utama, yaitu sel dari latar belakang. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu menentukan batas sel, lalu dia akan memisahkan sel yang saling menempel dan mempermudah analisis. Metode segmentasi. Yang pertama itu ada thresholding, yang kedua edge detection, yang ketiga region based, yang keempat watershed, yang kelima deep learning atau CNN, dan yang keenam yaitu pengenalan pola. Setelah segmentasi dilakukan, setelah segmentasi dilakukan pengenalan pola untuk mengetahui jenis sel. Tahapannya itu ada ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi. Ciri yang dianalisis itu meliputi bentuk, ukuran, tekstur, warna, dan metode pengenalan pola. Beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu ada Canary Snake Board atau KNN. Yang kedua, Support Vector Machine atau SVM. Yang ketiga, Decision Tree. Yang keempat, itu ada Artificial Neural Network atau ANN. Yang kelima ada Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, metode CNN merupakan metode modern dengan tingkat akurasi tinggi dalam analisis citra. Aplikasi dalam dunia nyata. Pengolahan citra digunakan dalam diagnosa kanker, analisis sel darah, penelitian jaringan, dan deteksi penyakit. Yang terakhir bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pengolahan citra digital memiliki peran penting dalam analisis sel dan jaringan. Proses ini meliputi akuisisi citra, preprocessing,
segmentasi citra, ekstraksi fitur, dan pengenalan pola. Segmentasi digunakan untuk memisahkan sel, sedangkan pengenalan pola digunakan untuk mengklasifikasikan sel. Dengan metode ini, analisis menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Saran: disarankan untuk menggunakan metode berbasis kecerdasan buatan seperti deep learning agar hasil analisis lebih akurat dan dapat digunakan secara luas dalam bidang medis. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan citra untuk analisis sel dan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.กดผ่านบันทึกหน้าจอได้ด้วยก็สต็อปนะสัก30 วิส่วนนี้ก็จะเป็น snapshot ก็เป็นตัวภาพเป็นภาพทีนี้เราก็มาดูที่ทางภาพที่เราบันทึกรีพอร์ตของเมื่อกี้คล้ายเหมือนใน Android แท็บเล็ตทั่วไปอันนี้โปรแกรมกล้องอันนี้ระบบการใส่ระบบลูกวัดหรือวงอะไรเงี้ยก็เอฟเฟกต์มีปรับเลือกความชัดเซตติ้งข้อความละเอียดภาพ